Oh, udah mulai. Nah, jadi kali ini kita akan ngebahas saham Antam. Kamu punya emas Antam, harganya naik terus kan? Bagaimana dengan harga sahamnya? Nah, saham Antam ini banyak sekali yang nge-request seperti dari sini. Nah, dari Pepen Cuan Army, Antam kok trompet-trompet ya. Habis itu lanjut lagi dari Freddy Halim 4396 bahas PTBA sama Antam TE baru Om. Terbaru ya, mungkin ini tipe ya. Kan tak mungkin TS baru Om, nggak mungkin pesan TS sama saya. Thanks. Nah, karena Antam yang terakhir kali disebut, kita bahas Antam PTBA-nya antar-antar aja ya, oke? Lanjut lagi nih dari Soft Jam L4806, mantap penjelasannya, terima kasih, sangat bagus, terima kasih, menghibur. Wah, ini stand up komedi kali ya, aku bisa menghibur ya. Oke, boleh tolong dong bahas saham JSMR, Tugu, ABMM, dan Antam. Lagi-lagi Antam yang terakhir kali disebut, maka dari itu kita akan ngebahas saham Antam. Sudah siapin kopi, teh, atau susunya? Kalau sudah, mari lanjutkan analisa abal-abal yang akan saya lakukan. Nah, jadi ini merupakan Antam. Loh, kok ada tanda serunya? Mari kita baca ya bersama. Tanda serunya apa nih? Notasi khusus, adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Guys, ini sebenarnya kabar yang tidak mengenakan. Ibarat kata, kita pesan TS manis, datangnya rasanya asin karena nggak lupa masukin gula, masukinnya garam ya teman-teman. Kabar yang kurang mengenakan di sini ya teman-teman ya. Mari kita lihat langsung saja ya, karena ini sangat mendek-dekan sekali. Kenapa sih dapat PKPU seperti ini? Tapi tenang saja teman-teman ya. Ini lanjut ini ya, di stream teman-teman kalau ada waktu baca-baca aja ya. Ini banyak sekali orang sharing seputar Antam ya, analisa-analisanya yang sangat bagus juga terkadang ya. Kalau analisa saya mungkin agak sedikit aneh ya dibandingkan mereka. Mereka punya bagus-bagus teman-teman. Lanjut di bagian key stats-nya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, Antam ini sebenarnya kalau kita lihat net income-nya teman-teman, dari 2021 sampai 2022 itu memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dia tuh ketimbang di tahun 2023 ini saya katakanlah stabil ya teman-teman ya. Masih oke sih sebenarnya. Bagaimana dengan pendapatannya? Pendapatannya ini adalah 38 ya, 38, 45, 41 mengalami penurunan sedikit teman-teman ya. Untuk current PE rasionya ya masih di bawah 10, is oke lah ya teman-teman ya. Tapi ya mungkin book value-nya agak sedikit ketinggian di 1,38 ya. Harganya sekarang ini posisinya adalah 1410 dan dikatakan agak sedikit kemahalan, 38% ya kemahalannya ya. Harga wajarnya di berapa? Biasa di persennya di sini ada teman-temannya itu sekitaran 1024 ya. Nah, kan tadi penundaan nih pembayaran utang. Nah, jadi kita harus melihat nih, emangnya utangnya si Antam sebesar apa nih? Tapi saya lihat kok debt to equity rasionya hanya 0,13. Lalu dia mau tunda utang yang mana? Ya, heran juga kok dia tunda utang ya teman-teman ya. Ataukah ada hal lainnya? Untuk hal-hal lainnya saya rasa ini perusahaan masih oke teman-teman. Di dividend yield juga sekitaran 5%-an, 5,64% ya teman-teman ya. Secara key statsnya ya saya lihat nggak anjlok-anjlok amat. Atau artiannya dari sisi fundamentalnya kayaknya nggak jelek. Tapi kenapa dia menunda utang itu ya, pengajuan penundaan utang, itu kabar yang nggak baik ya. Teman-teman boleh searching, karena sebagian saya searching kayaknya itu karena terjangkit kasus-kasus ya teman-teman ya, yang untuk coba teman-teman searching sendiri. Namun ini sedikit kejanggalan ya. Ini ya kenapa gitu loh. Ya untuk debt equity rasionya aja kan nggak tinggi-tinggi amat. Ataukah analisa saya yang terlalu abal-abal melihat hanya faktor ini saja? Dari mana utang yang mau dia tunda kalau dengan rasio-rasio seperti ini ya? Lagian juga dia kan mencatatkan laba bersih yang cukup tinggi di sini. Emang dengan ini kagak bisa bayar utang kayak gitu kan teman-teman kan? Utangnya sebesar apa sih? Kita lihat analisisnya teman-teman. Itu PR teman-teman ya untuk cari utangnya sebesar apa. Apa sih utang yang mau dia tunda itu ya? Karena saya searching di Google jujur teman-teman ya, itu kagak nemu. Malah nemunya tuh kejanggalan-kejanggalan yang ada. Dan menurut para 28 analis malah disuruh buy, tapi saya adalah yang satu suruh sell. Itu saya mungkin ya. Kenapa? Nanti saya jelasin ya. Nggak suruh sell sih, tapi suruh lihat-lihat dulu aja ya. Dibeli kayak jeansnya, kayak bajunya, kayak kemejanya, kayak mungkin kurang lebih seperti itu. Finansialnya itu PR buat teman-teman ya. Fundachat ya teman-teman. Fundachat di bagian biasanya, saya biasa lihat PBV Standard Bank.
Untuk melihat PBV sekarang nih, biasanya si Antam ini dihargai PBV berapa sih dikatakan murah? Karena nggak selamanya di bawah 1 itu murah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ngecek ya, bahkan ada yang PBV-nya 0,3, 0,4 itu kan artinya sudah murah banget ya. Tapi bagi market belum murah, dia masih bisa turun lagi. Jadi saya ingin lihat rata-rata misalnya di 3 tahunnya. Tuh, lihat. PBV sekarang ya 138 ini sudah tergolong turunnya sangat dalam. Bahkan Antam pernah diperdagangkan di PBV. Tuh, lihat tuh. 3,75 ya, teman-teman ya. Di 5 tahunnya kita lihat dia mau turun sampai si PBV bagaimana nih? Tuh kan benar kan? Antam pernah diperdagangkan di PBV ini kurang lebih 0,42 teman-teman ya. 0,42 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk melihat PBV sekarang posisinya di 1,38, ini berarti dia nih ada di ya, kalau untuk kita bilang resist become support ya sekitaran sini ya 1,38. Apakah dia akan mantul, kita lihat sendiri bersama nantinya. Seasonality-nya kalau kita lihat, wah Antam memang wah, tapi di tahun 2020 gila banget ya, naik sampai 128%. Habis itu hijau, kemudian dilanjutkan merah kembali teman-teman ya. Habis itu kita masuk ke bagian chart bit. Ini yang saya lebih suka. Saya lebih senang untuk menguliknya lebih dalam ya. Teman-teman bersama lihat sendiri. Ini garisnya sudah saya garis ya teman-teman ya untuk saham Antam ini sendiri. Oh tuh lihat. Kalau udah lihat kayak gini nih teman-teman biasa ada agak ngeri. Aduh capek nih. Hyung udah memprediksi dia downtrend. Benar sekali teman-teman. Harga ini memang terlihat sekali ya teman-teman ya, bahwa Antam memang dalam fase downtrendnya. Kita step by step ya teman-teman ya, dari harga tertinggi sini sebenarnya teman-teman dapat sudah kita lihat bersama teman-teman di sini. Mana dia di sini ya, di sini. Ini dia. Ini dia. Ini titik tertingginya ya teman-teman ya. Saya naikin dikit terlebih dahulu ya, karena ini mentok dia teman-teman. Mentok kan asik juga kadang-kadang. Ini dari titik tertingginya, Antam mengalami penurunan sampai sini, kemudian sudah tidak membentuk high baru lagi atau titik tertinggi baru lagi teman-teman ya. Ingat di teori uptrend ya, itu saham harus selalu mengalami pembentukan naik terus teman-teman ya. Jadi kalau saham uptrend tuh kayak gini teman-teman. Tuh lihat dia gini, dia koreksinya habis itu dia naik lagi. Nah ini untuk uptrend ya, ini uptrend ya teman-teman ya. Kalau yang ini downtrend ke sini dia naik sedikit, dia lanjut turun lagi teman-teman ya. Koreksinya selalu kayak gini, selalu membentuk harga yang ini penurunannya tuh lebih turun lagi seperti ini ya, seperti ini. Sedangkan ini uptrend ya, saya kasih warna hijau. Nah ini bedakan dulu. Ini sebenarnya konsepnya gampang tapi sangat susah diterapkan. Jujur saya ngomong, bahkan saya juga masih sangat sering gagal ya. Makanya teman-teman nonton sampai sini, apakah yakin mau dilanjutkan? Nah, kalau yakin kita terus teman-teman ya. Dari sini kita sudah lihat bahwa saham Antam mengalami downtrend. Terlihat dia tidak mampu menembus atapnya lagi. Tuh lihat teman-teman ya. Benar kan? Habis itu dia jebol di supportnya ini. Saya ada kasih garis biru di sini. Dia jebol. Dan saya coba menarik support di sini juga ya. Ini menurut saya support yang cukup kuat. Dan dia jebol. Apabila dia menembus support yang cukup kuat, memang penurunannya akan lebih dalam ya teman-teman ya. Terlihat tuh, lihat teman-teman. Dia turun sampai kisaran harganya 1.700. Nah di kisaran harga ini teman-teman dapat kita lihat bersama bahwa saham Antam ini beberapa kali sering membentuk yang namanya pola technical double top. Teman-teman boleh searching sendiri apa itu pola technical double top. Itu merupakan pola pembalikan ya, double top ya. Double top bukan berarti 2 bungkus coklat itu teman-teman top ya. Saya nggak sedang di endorse oleh coklat seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau mau boleh. Nah ini teman-teman, jadi 2 kali teman-teman. Saya perbesar sedikit ya teman-teman ya. Habis itu saya auto kan biar lebih enak dilihat. Tuh lihat di sini teman-teman ya. Ada nggak yang saya lagi elus-elus nih ya di sini dan di sini. Ini posisinya tuh lihat teman-teman. 2 kali ya teman-teman ya. Seperti yang tadi baru kita bahas bersama, apabila dia tidak membentuk high harga tertinggi baru, itu kecenderungannya dia akan menjadi pola downtrend. Terbukti kebentur dia turun lagi dan jeblok ya, mengalami penurunan. Lagi-lagi Antam menghadapi 2 atap yang sama ini loh teman-teman ya, double top lagi juga dia langsung mengalami penurunan. Jadi Antam dapat kita konfirmasi ya teman-teman ya, sangat patuh dengan yang namanya teori technical double top. 2 kali kebentur sama, ingat. Jadi kalau teman-teman ada di saham Antam dan pernah lihat bahwa dia 2 kali high-nya di harga sama, contoh seperti ini, kurang lebih ya teman-teman ya, 1.800 dan 1.800. Udah, kalau mau teman-teman udah profit, langsung di sell ya. Ya, takutnya dia akan mengalami penurunan lagi seperti ini. Karena dia sangat patuh ya, kita lihat ya. Beberapa kali dia mengalami posisi double top, dia patuh dan turun.
Ini kena lagi dan dia jeblok ya. Menurut teori ya teman-teman ya, menurut teorinya penurunannya biasa ini sepanjang ini teman-teman. Dari dasar ini ya, ini katakan mereka bilang neckline ya biasanya ya, atau dasarnya sampai atas gunung ya. Ini jangan bikin pikiran kita traveling teman-teman. Please fokus ya. Ini gunung 2 ya. Memang tingginya sama, tapi jangan dibilang gunung kembar dan sebagainya. Ya ini cat ya. Fokus kembali teman-teman ya. Ya ini cat ya, benar ini cat ya. Walaupun tingginya sama ya teman-teman seperti ini ya. Kita fokus ya teman-teman ya. Saya yang melenceng kayaknya. Oke teman-teman, ini tingginya sama dan kita ukur sini ya. Tarik garis, copy paste dan kedalamannya di sini. Tuh. Ya. Ini sama panjangnya teman-teman ya, sama panjangnya ya. Walaupun terkadang kita tahu panjang itu beda-beda. Tapi kali ini sama ya teman-teman ya. Tarik garisnya, pasangkan ke sini. Dan di sini dia sudah sampai di area koreksi double topnya. Lantas, apakah dia akan mengalami penurunan? Apakah teori ini akan pasti benar? Kita hanya bisa lihat nanti reaksinya ke depannya gimana. Jadi sambil dipantau teman-teman. Menurut saya pribadi ya teman-teman, menurut kacamata saya yang sedang saya gunakan ini, ya, dia masih akan melanjutkan penurunan. Kenapa? Candle yang ini terlalu panjang dan merah teman-teman ya. Ya ini mimisan, candle mimisan. Ini terlalu panjang dan kuat. Menurut saya dia masih akan melanjutkan koreksinya. Ya, sampai dia mengalami pelemahan untuk penurunannya. Sehingga saya memprediksikan dia bakal turun sampai ke harga 1275 kisaran. Kenapa harganya di sini? Karena di sini ada support teman-teman ya. Saya coba ini ya, saya coba kecilkan lagi, kecilkan. Ini supportnya agak jauh teman-teman, bisa lihat. Tuh di sini. Resist become support. Nampak nggak teman-teman ya? Kalau nggak nampak, coba digeser-geser handphone atau PC-nya. Maka itu saya prediksinya di sini ya. Kebentur 2 kali lagi ya. Mungkin dia akan membentuk lagi yang namanya double top dan dia akan melanjutkan penurunan lagi sampai di titik kisaran PBV1 yaitu 1025. Ini menurut saya proyeksi penurunan si saham Antam ya teman-teman ya. Apakah ini bakal kejadian? Saya kurang tahu. Siapa tahu ya teman-teman ya. Ini merupakan dia langsung menguji teori double top ya sampai di sini kondisinya 1410. Dia langsung naik, bisa terjadi, bisa. Ataupun dia melanjutkan penurunan sesuai dengan prediksi saya, bisa terjadi, bisa. Yang jelas teman-teman, ketahuilah setiap saham kalau naik turun itu ya teman-teman ya, itu nggak langsung naik dan nggak langsung turun. Dia pasti ada masa istirahatnya. Seperti contoh di sini ya teman-teman ya. Dia sudah mengalami penurunan dan kemudian mengalami pelemahan di sekitar sini ya. Habis itu membentuk higher high baru tapi tidak membentuk harga rendah baru. Itulah penunjukan ini tuh teman-teman ya. Mulai kembali dia dalam fase naik atau uptrendnya. Tugas kita sekarang ya, kalau memang ingin masuk saham Antam ya, meskipun masih ada tanda seru yang sangat mengerikan ya, teman-teman harus mencari kapan dia sudah mulai lemah dan mulai membentuk higher high baru ya. Tapi memang saran saya kalau yang ada tanda seru ini memang sebaiknya lebih dihindari. Tapi kalau sudah kejepit nikmat sama saham ini, jadi inilah yang saya analisa ya. Bisa dikira-kira mau ambil di harga berapa. Sampai di harga tersebut apakah mengalami pelemahan atau melanjutkan penurunan. Kalau pelemahan dan membentuk harga tertinggi baru, sudah mungkin boleh averaging down. Tapi ingat teman-teman, semua keputusan berada di tangan teman-teman masing-masing. Ya teman-teman, jadi begitulah hasil kicauan saya mengenai saham Antam. Pro kontra pasti banyak ya, berbeda pendapat itu pasti. Saling sharing informasi yang saya tunggu. Jadi jangan pernah malu untuk mengemukakan pendapat teman-teman di kolom komentar. Karena ini juga membantu ya, karena terbukti teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lain. Kolom komentar itu banyak banget yang sharing dan membuka insight-insight yang lain. Mari kita saling support satu persatu sehingga kedepannya mari kita profit bersama. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin masih punya request seperti teman-teman kita tadi, teman-teman boleh juga tulis di komentar sepanjang mungkin. Punya pertanyaan, punya keluh kesah, ingin curhat, sebagainya, silahkan. Yang penting kita nggak ada dating online di sini. Ya oke teman-teman, saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang penasaran dengan video-video berikutnya, jangan sampai kelupaan untuk subscribe saya di sini. Oh iya teman-teman, ini juga video yang nggak kalah serunya. Teman-teman boleh nonton setelah ini di sini. Ya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.